Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berjudul Kelompok yang tidak diwajibkan sholat, siapa mereka? Sholat adalah rukun Islam kedua sekaligus kewajiban bagi setiap muslim. Perintah sholat tercantum dalam sejumlah ayat Al-Quran. Salah satunya surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Mengutip buku Kitab Lengkap Panduan Sholat susunan M. Khalilur Rahman Al-Mahfani dan Abdurrahim Hamdi, sholat berasal dari kata shola yus'ali sholatan yang artinya doa atau pujian. Secara syariat, sholat dimaknai sebagai ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Meski tergolong sebagai kewajiban, ada sejumlah golongan yang tidak wajib melaksanakan sholat. Siapa saja mereka? Berikut bahasannya. Nomor 1. Wanita yang haid atau nifas. Dikutip dari kitab Induk Fikih Islam oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, terjemahan Fuad Saifuddin Nur, wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan mengerjakan ibadah termasuk sholat dan puasa. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid, katakanlah, itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nomor 2. Bukan seorang muslim. Setiap orang Islam yang telah balik atau dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, wajib melaksanakan sholat fardu. Bagi golongan non-muslim atau yang tidak beragama Islam, tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika menuruti ajakanmu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sholat 5 kali sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 3. Belum berusia balik. Batasan usia balik bagi laki-laki adalah ketika sudah bisa mengeluarkan mani, sebab mimpi basah atau yang lainnya, yaitu sekitar usia 13 tahun. Sementara itu, batasan usia balik bagi perempuan adalah ketika sudah menstruasi atau haid atau usianya sekitar 9 tahun. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, sholat tidak wajib hukumnya bagi anak kecil, akan tetapi perintah untuk mengajarkan sholat kepada anak perlu ditanamkan sedini mungkin. Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anakmu mengerjakan sholat pada waktu usia mereka mencapai 7 tahun, dan engkau boleh memukulnya bila mereka enggan mengerjakan sholat pada waktu usia mereka mencapai 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hal ini, memukul anak bukan berarti bermaksud menyakiti, melukai, atau menyiksa, melainkan untuk tujuan mendidik. Oleh karena itu, pukulannya tidak boleh keras, tetapi hanya sekedar bentuk peringatan kepada anak agar membiasakan sholat. Dengan begitu akan tertanam kebiasaan sholat sebagai bekal ketika usianya sudah balik. Nomor 4. Tidak berakal. Nabi Muhammad SAW bersabda, dimaafkan dosa dari 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia mimpi basah atau dewasa, orang gila sampai dia sehat kembali. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa ada 3 golongan yang tidak terkena pembebanan hukum. Salah satunya ini orang gila yang tidak memiliki akal sehat. Mengutip buku Panduan Sholat Lengkap sesuai tuntunan Rasulullah SAW yang disusun oleh Ali Abdullah, dalam hal ini seseorang yang terganggu akalnya atau kesehatan jiwanya, maka tidak dikenakan hukum apapun, termasuk perkara kewajiban beribadah. Maka bagi orang yang menderita sakit ingatan, gila, amnesia, atau pikun sehingga hilang ingatannya, maka hukumnya tidak wajib melaksanakan sholat. Silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan dari video kali ini. Wallahu a'lam bishawab.